bahwa Yesus adalah Tuhan dan Roh Allah ada dalam hidupmu, ketahui Anda punya kuasa. Kita itu punya kuasa. Kuasa dari Allah Bapa. Kuasa yang sama yang membangkitkan Yesus ada di dalam kita. Shout hallelujah, shout hallelujah. Saudara, mari kita baca sama-sama dalam Filipi 3 ayat yang 10. Sama-sama yuk. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Orang tuh maunya kemuliaan. Setiap kita maunya kemenangan, kehidupan kekal bersama Bapa di sorga. Kita ingin mendapat bagian dalam kehidupan kekal yang Yesus telah sediakan bagi kita karena kemenangannya di kayu salib. Tapi dengar baik, apakah kita mau mengambil bagian dalam persekutuan dengan kematiannya? Rasul Paulus banyak kali dalam firman Tuhan mengajar kita bahwa kita akan mengerti kebangkitan kalau kita mau hidup dalam kematian. Apa itu artinya? Saya belajar dari Yesus dua hal yang paling signifikan ketika Yesus mengambil keputusan untuk mati di kayu salib. Yang Anda harus tahu bahwa itu bukanlah lahir dari keinginannya sendiri. Yesus menjalani salib karena ketaatannya 100% kepada kehendak Bapa. Dan Yesus mengambil keputusan untuk turun ke dunia menjadi sama seperti kita karena kerendahan hatinya. Saya percaya bahwa kalau kita pun ingin memiliki kuasa kebangkitan, firman Tuhan katakan kita harus belajar mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Apa itu penderitaan Yesus? Yang pertama saya ingin bagikan tentang apa yang membuat Yesus menderita. Yesus harus menyangkal keinginannya sendiri. Ketika Yesus berada di Taman Getsemani, Anda tahu Yesus berdoa 3 kali. Dalam beberapa kitab di Perjanjian Baru dikatakan Yesus berdoa 3 kali. Apa isi doa Yesus? Bapa, sekiranya cawan ini boleh lalu daripadaku, tapi biarlah bukan kehendakku, melainkan kehendakmu. Kita baca sama-sama Lukas 22. Saya ingin Anda tahu pengalaman Yesus sesungguhnya. Ya Bapakku, ayat 42. Jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Yang saya belajar, Yesus itu mengembalikan kepada kehendak Bapa, tapi sebelumnya dia hanya menghimbau. Jikalau engkau mau, if you are willing, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Ayat 44 ada perasaan Yesus yang sesungguhnya sebagai manusia. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Menurut Anda, kenapa peluh Yesus jadi seperti darah? Dia stres berat. Siapa yang gak stres mau dihukum mati? Yesus sangat takut sebagai manusia. Dia merasa takut seperti kita. Waktu kita mengalami penderitaan dalam hidup kita, kita tahu kita akan menghadapi kamar operasi. Kita ketakutan, kita tidak mau dioperasi. Kita berdoa, Tuhan kalau boleh cawan ini lalu, sembuhkan aku tanpa operasi. Dengar baik, kadang-kadang dalam hidup ini ada salib-salib yang kita harus hadapi, yang kita gak bisa escape. Anda terlanjur menikah, dalam pernikahanmu pasanganmu menyalibkan kamu. Anda pikul salib karena Anda tahu sebagai orang Kristen kita gak boleh cerai, kita harus berjuang. Tapi Bu Heni, saya gak bahagia. Kadang-kadang it's not about what you want, it's all about what God wants. Apa yang Tuhan mau buat kamu. Saya ngerti apa yang Yesus alami, rasa takut yang luar biasa. Karena dia tahu dia harus pikul salib, dia harus disiksa. You know, di Taman Getsemani, Yesus bilang gini dalam Matius 26 ayat yang 42, dia bilang gini. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu
apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Yesus sudah pasrah. Kalau memang gak bisa selain aku harus lewatin, ya udah. Dengar baik. Kalau memang cawan ini gak bisa lalu selain aku meminumnya, terjadilah sesuai kehendak-Mu. Dengar, waktu Yesus berjalan menuju Golgota, saya percaya bahwa dalam hati itu dia udah pasrah. Gak punya pilihan. Penderitaan yang dia harus pikul buat kita. Tapi saya mau bilang, kalau Yesus tidak taat sama Bapa, kalau dia tidak merendahkan dirinya untuk pikul salib yang bukan buat dia sebenarnya, dia tidak berdosa, dijadikan berdosa karena pelanggaran kita. Kalau Yesus tidak merendahkan dirinya pikul salib dan menderita ganti kita, tidak ada kemuliaan yang Bapa berikan kepadanya. Dalam hidup ini harus ada kematian untuk bisa mengalami kebangkitan. Yesus harus mati supaya dia dibangkitkan. Dan kuasa Allah dinyatakan. Dan kemenangan salibnya yang hari ini menjadi sebuah pengharapan bagi kita. Bahwa barang siapa percaya kepadanya akan beroleh hidup yang kekal. Bahwa maut tidak berkuasa atas hidup kita. Kita mungkin mati tapi sementara. Tapi kita akan dibangkitkan bersama-sama dengan dia. Katakan amin. Dengar baik. Kita harus mati dalam dosa. Kematian Yesus di kayu salib mengajarkan kita bahwa kita harus mati terhadap dosa. Mati terhadap keinginan daging kita sendiri. Drama yang tadi diputar menggambarkan semua problema dalam kehidupan kita. Pernikahan yang tidak bahagia, istri yang banyak nuntut, suami yang tidak pernah mau ngerti, beban hidup, kerjaan, dan uang yang selalu mengalahkan, membuat orang tidak jujur. Tapi kalau kita mau mengalami kebangkitan Tuhan dalam hidup kita, kita harus mati buat dosa-dosa kita. Kita harus mau mati buat daging kita. Daging kita lemah. Kita harus belajar mati buat segala keinginan daging. Mungkin Anda punya selingkuhan hari ini. Tapi kalau Anda mau mati buat dagingmu, dengar, tinggalkan selingkuhanmu. Kembalilah kepada keluargamu. Kalau hari ini Anda mungkin bisnis tidak jujur, mari matilah buat keinginan keserakahanmu. Lebih baik hidup pas-pasan asalkan kita diterima di kerajaan kekal bersama Bapa di sorga. Tuhan mau kita mematikan kehendak daging kita, hawa nafsu kita. Kita menang atas dosa supaya kita juga dibangkitkan bersama-sama dengan Dia. Harusnya kuasa yang sama di dalam Kristus yang membangkitkan Dia ada dalam hidup kita ketika kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kepada kita orang-orang percaya dikaruniakan Roh Allah yang tinggal di dalam kita, yang memberikan kita kuasa. Roh Allah ada padaku yang mengurapi aku. Katakan gini, aku punya kuasa. Katakan sama-sama, aku punya kuasa. Anda yang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Roh Allah ada dalam hidupmu, ketahui Anda punya kuasa. Kita itu punya kuasa. Kuasa dari Allah Bapa. Kuasa yang sama yang membangkitkan Yesus ada di dalam kita. Kuasa untuk apa? Bangkit dari belenggu dosa. Berkata no to sin and yes to God. Bangkit dari keterpurukan. Mungkin Anda gagal, Anda terpuruk, usahamu bangkrut, engkau dirugikan, Anda terpuruk. Tapi Anda punya kuasa untuk bangkit. Kuasa untuk bangkit dari kegagalanmu. Kuasa untuk bangkit dari kelemahanmu. Kuasa untuk bangkit dari kebodohanmu. Kuasa untuk bangkit dari mengasihani diri sendiri and blaming people. Victim mentality. Kuasa untuk bangkit dari zona nyaman. Ketahuilah Anda harus tahu bahwa begini. Roh Allah menjamah kita dan menyadarkan kita atas dosa-dosa dan pelanggaran kita. Tapi keputusan kita untuk bangkit dari dosa yang akan membebaskan kita. Anda tidak bisa berpikir ditumpangi tangan oleh pendeta. Simsalabim kamu lepas dari dosa-dosamu. Tidak bisa gitu. Anda didoakan oleh istrimu. Anda ditumpang tangan sama pendeta manapun. Anda tidak akan bisa menang kalau Anda tidak pakai kuasa dalam hidupmu. Untuk bangkit. Orang cuma bisa berubah kalau mereka menyadari sungguh-sungguh kesalahan mereka.
Orang sungguh-sungguh menyadari kegagalan mereka. Dan mereka mulai buat keputusan. Aku tidak mau jadi sama. I don't wanna be the same. Anda tidak bisa dengar firman Tuhan setahun sekali. Lalu berpikir Tuhan akan mengubah hidupmu setahun. Anda harus buat keputusan. That's it. Aku mau mati buat dosa. Aku mau hidup bagi Allah. Anda mau lakukan itu? Katakan sama-sama saya. Aku mau mati bagi dosa. Aku mau hidup bagi Allah. Kuasa kebangkitan Kristus ada di dalam kita. Dia pasti memampukan kita. Asalkan Anda berkata,